Mas, gitu. yang menarik adalah sudah melakukan banyak sekali kemudian, saran-saran yang dilakukan oleh berbagai macam coach, ya lewat, mengulang-ulang kata-kata afirmasi, bahkan lagu-lagu afirmasi, didengarkan musik-musiknya, terus kemudian juga, pakai pendekatan rasa, sudah dirasakan dulu keberhasilannya itu, sensasinya semuanya dihadirkan saat ini. Eee, tapi tidak sedikit mereka yang frustrasi, Mmm, karena impian goal-nya belum tercapai gitu. Kita tahu bahwa variabel seseorang dalam, apa tuh namanya, mencapai yang namanya rich, wealthy itu kan, banyak ya. Ada yang namanya citra diri, ada yang namanya trustable, ada yang namanya networking, ada yang namanya mmm. high income skill gitu ya. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan Mas Fadli kepada teman-teman yang dia hanya sekedar, ya udahlah journaling, menulis impian, ya kan, menghadirkan gitu, tapi dia lupa sama yang namanya action, memperbaiki diri, memperbaiki, "Bisa nggak aku nih dipercaya sama orang lain? Mmm. Networking bagaimana? Income-ku kok masih kecil seperti apa?" Itu gimana, Mas? Nah, ini kesalahan banyak orang adalah mereka belajar manifestasi sebelum waktunya, Mas. Belajar manifest sebelum waktunya ya? Jadi gini, belajar manifestasi atau abundance mentality itu nggak apa-apa. Abundance itu oke untuk dipelajarin gitu ya. Baik dari sisi intelektual maupun emosional lah sama. Ini kan ilmu bumi, ilmu langit kan Mhm gitu ya. mhm mhm. Tapi untuk bisa sukses Mas, step-nya itu mesti dari mulai ngeberesin mental block dulu. Mmm, mhm. Mental block-nya beres dulu, apalagi mental block yang langsung berhubungan sama rezeki, kalau di kita disebutnya abundance block, ini harus beres dulu. Karena untuk sukses tahapannya 2 itu, abundance block-nya beres, baru ngomongin abundance mentality, Mhm. gitu. Mental block-nya clear dulu semuanya, baru mempercepat impian terwujud dengan manifestasi. Teknik-teknik manifestasi banyak gitu, di-share di mana-mana. Kita juga nge-share berkali-kali tentang itu. Cuman percuma ketika orang berusaha meditasi, orang berusaha afirmasi, orang belajarin teknik ini itu, kalau denial dalam dirinya belum kelar, gitu. Ketika dia masih merasa bersalah, masih merasa malu, masih merasa butuh dia sebagai orang baik, masih ngerasa nggak pantas atau nggak layak, mau meditasi kayak gimana pun nggak akan ngaruh, Oke, Mas, ini menarik. Jadi, gitu. itu kan yang dimaksud, Mas Fadli adalah program-program yang salah di dalam diri gitu, yang disebabkan karena luka batin dan lain sebagainya gitu. Yes, Nah, yes. maksudku ketika kemudian itu dikomparasikan dengan yang namanya tabungan energi, Mhm, kebaikan-kebaikan gitu ya. Kita tahu kan ada riset, orang melakukan riset lebih dari 20 tahun bahwa orang yang hidup dengan banyak memberi, lebih cenderung hidupnya, lebih mudah. Artinya secara secara kekayaan, kemakmuran, itu lebih betul. bisa, take off lebih cepat gitu kan. Nah, maksudku ketika di-compare antara dengan program-program yang salah tadi, sistem bawah sadar tadi, dengan yang namanya tabungan energi, tabungan semesta, itu lebih powerful yang mana? Menurutku berhubungan aja, nggak ada, pilihan yang harus dipilih. Hmm. Aku cukup yakin tetap proses yang terjadi itu. Ketika dia, memiliki tabungan energi gitu ya, dia punya karma baik dari masa Mhm, lalu, dia mhm. nabung sebanyak-banyaknya, dengan sengaja atau tanpa sengaja memang senang doain orang aja, senang sedekah, Iya senang iya. berbuat baik, itu kan tabungan tuh. Dalam proses kita memberi itu kan ada energi positif yang dirasakan, Mas. Mhm mhm. Nah, itu juga bisa menggugurkan keyakinan-keyakinan yang salah, gitu. Oke 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 oke. Bahwa ternyata aku mampu ya. Bahwa ternyata ada orang yang lebih susah dari aku ya. Mmm. Ada orang yang dikasih itu mungkin value-nya nggak seberapa buatku, buat orang lain berharga banget, doanya panjang banget Mhm gitu. mhm Itu mhm bisa mengikis emosi negatifnya juga itu tanpa sadar, gitu. Cuman mungkin butuh waktu yang durasinya lebih lama atau beda, gitu. Yang paling cepat menurutku ya tetap dihajar itunya, emosi negatifnya, dilepas abundance block-nya. Tapi tetap perlu nabung kalau bahasanya tabungan energi. Yes, karena kita nggak bisa withdraw yang kita nggak tabung dong, Iya 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 ya iya kan? iya iya iya. Bedanya mungkin nabung dulu baru tarik tunai, atau narik dulu tapi cicil di belakang kan Heeh gitu. heeh heeh Tapi ya heeh. begitu konsepnya, pasti ada, Mhm tetap mhm begitu. mhm mhm. Oke oke oke. Nah selanjutnya Mas Fadli, ada titipan pertanyaan dari teman-teman ya.
apakah Mas Fadli percaya bahwa semesta itu menahan sesuatu bukan karena kita belum layak, Mhm. tapi karena ada jalan yang lebih tidak terduga gitu? Nah, ini bagaimana membedakannya dengan self delusion? Eee, Menurutku semesta itu sebagaimana kita berprasangka terhadapnya. Oke. Jadi nggak mungkin semesta menahan sesuatu kalau sudah waktunya datang, gitu. Kalau misalnya memang belum waktunya datang, kita mau mendebat pun tetap nggak datang, gitu. Jadi nggak ada, eee, tidak mungkin menurutku seseorang yang sudah pantas menerima, tapi tidak menerima. Oke, Tapi oke. kalau waktunya lebih lama, ya itu mungkin Mas Hendra, Mhm, mhm. gitu. Sama kayak misalnya gini mungkin gampangannya ya, kita pesen barang nih di misalnya marketplace, Oke. terus harusnya biasa nyampe 2 hari tapi kok seminggu belum nyampe, Mhm, gitu. mhm, mhm. Ya mungkin karena kita di remote area, ditinggal di desa yang mungkin nomor rumahnya aja nggak ada kan gitu. Jadi dia mungkin nyangkut di kelurahan misalnya, atau Heeh, di rumah heeh, Pak heeh. RT Iya, iya, misalnya. iya, iya. Nah itu pasti nyampe, cuma mungkin lebih lama. Jadi pilihannya kita menunggu atau kita ya pindah ke tempat yang lebih mudah dijangkau sama apa, paketnya, Mhm, mhm, gitu. mhm, mhm. Sama sistem distribusinya, gitu. Tinggal di tempat yang berbeda gitu ya, ganti pekerjaan yang berbeda atau cari multiple stream of income misalnya, Mhm, mhm. yang pasti perlu do something, gitu. Nggak mungkin berubah kalau kita nggak, pindah rumah kalau paket itu tadi misalnya, Oke, oke, gitu. oke. Terus Mas, di titik mana sih seseorang harus benar-benar mengejar manifestasinya dan mulai merelakan sepenuhnya gitu, berserah gitu? Wih, ini yang susah juga aku coba sampaikan ke banyak orang Mhm, karena, mhm. mungkin karena keterikatan knowledge yang kita punya, Iya, membuat iya, kita iya. merasa udah belajar susah-susah kok masa sekarang harus diikhlasin caranya. Nah, Tapi cara untuk mencapai dengan paling cepat itu ya begitu, pengalamanku begitu, aku ngelihat one on one ribuan orang berubah lebih cepat impiannya tercapai itu dengan cara itu. Kita sebut sebagai how dump nama tekniknya. mmm, Jadi bagaimana itu terwujud, how-nya itu ini kan yang dipelajarin sama banyak orang, Mas. iya, 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 iya. Sementara seharusnya how-nya ini urutan nomor selanjutnya. Yang pertama itu cukup menginginkannya aja. Orang itu cukup punya tugas menginginkan sesuatu dan bersyukur atas keinginan baik itu. That's it. Sisanya ada berjuta kemungkinan cara untuk terwujud yang seringkali dengan kecilnya kita, keterbatasannya kita, kita taunya cuman kalau nggak jalannya A ya B. Padahal ada jutaan kemungkinan lainnya. Mhm, mhm. Kayak Marvel Endgame itu kan, Iya, iya, bisa iya. lewat sini, lewat sini, lewat sini, cara ini, cara ini, cara ini, cara ini, ada banyak. Tapi karena kita taunya ini, kita berusaha ini kayak ginilah caranya gitu. Nah, proses mewujudkannya itu mungkin bisa lewat cara kita, mungkin juga tidak. Yang harus diikhlaskan adalah kita nggak bisa mengendalikan impian kita terwujud lewat proses yang kita tahu, gitu. Tapi di Oke. balik stepnya, kita menginginkan sesuatu, habis itu ketika ada intuisi ikutin. Ketika memang jalannya ini peluangnya ada, ambil dulu. Seringkali orang naruh peluang karena, "Ah, enggak lah ini bukan ekspertisku. Ah, ini kayaknya bukan buat aku," gitu. Ya aku tahu jalannya yang ini, ya mesti lewat sini, kalau rezekinya nggak datang lewat sini berarti nggak akan dapet. Nah itu yang jadi salah, karena berusaha mengendalikan prosesnya. Mhm, mhm. Padahal berapa banyak keinginan teman-teman mungkin teman-teman pernah ngalamin, yang tiba-tiba Anda menginginkannya, habis itu Mas Hendra pernah nggak ngalamin, pengen sesuatu, tapi kok ya tiba-tiba dapat dengan cara yang nggak disangka-sangka, Iya, iya, gitu. iya, iya. Dan itu sering kali terjadi, semua orang pasti pernah ngalamin. Lah kalau semuanya terwujud sesuai dengan cara yang kita tahu, itu tuh nggak terjadi tuh. Heeh, heeh, Nggak heeh. ada yang namanya keajaiban tuh, Oke. gitu. Nah kita tinggal meyakini itu mungkin terjadi. Nah ini sekali lagi keyakinan juga mungkin butuh proses untuk diinstal Mhm, ya. mhm, mhm. Ketika kita yakin ini mungkin terjadi bahwa keajaiban itu memang
mudah terjadi, bahwa Tuhan itu punya cara yang misterius untuk mewujudkan impian kita dan kita percaya pasti dikasih. Kita berubah mindset dari tadinya mengusahakan, jadi cuman sekedar show up in the process. Oke. Ya harus muncul dong, mau jadi juara kan harus daftar lomba kan Iya, gitu. iya, Nggak iya, mungkin iya. tiba-tiba dari kursi penonton, kamu aja juaranya kan gitu. Kita tetap perlu latihan, kita tetap perlu jadi champion itu dengan proses. Tapi bukan aku satu-satunya cara untuk jadi juara ya dengan latihan ini. Belum tentu. Nah itu. Ketika kita membatasi caranya, jadi susah untuk terwujud. Oke. Terus gini Mas Fadli, saya pengen tahu ya bagaimana Mas Fadli memaknai uang itu sebagai sebuah frekuensi gitu dan sejauh mana kemudian realitas keuangan itu sebenarnya mencerminkan level kesadaran yang sesungguhnya dari setiap insan manusia gitu, setiap manusia. Oh, ini setiap orang beda-beda dan ini gradual nih ininya. Levelnya banyak banget sebetulnya. Simpelnya mungkin gini, teman-teman coba tanya aja, kalau teman-teman ngomongin tentang uang, itu yang muncul rasanya apa? Ada yang rasanya netral, ada yang rasanya excited mungkin gitu ya, happy, ada yang rasanya unhappy gitu. Dan ini bukan cuma tentang gimana cara dapetin uang loh. Pas keluar pun ada yang happy, ada yang gak happy mas. Ada orang yang happy ngeluarin duit, ada orang yang gelisah ketika ngeluarin duit. Sama ketika menerima juga sama. Ada orang yang menerima dalam keadaan yang negatif emosinya gitu ya. Entah sedih, entah takut, entah khawatir. Ada orang yang dengan bahagia menerimanya. Ini bukan tentang jumlah uangnya gitu. Ketika kita bisa menyingkirin kepentingan kita sama uang sebagai satu-satunya jalan kesuksesan atau pewujud impian atau branding diri atau penghargaan, ini asik banget sebetulnya. Uang itu apa di kepala teman-teman? Uang adalah apa? Coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Uang itu apa? Gitu. Karena uang itu cuman ngeflow di hidup kita, Mas. Uang itu cuman masuk dan keluar. Sementara banyak orang berusaha bertahan gitu. Aku cukup kaget ngobrol tentang uang sama beberapa teman-teman yang mungkin bahkan punya cash flow yang menurutku lebih baik sebetulnya. Tapi beda di level mentalitas tentang uangnya aja. Ketika misalnya gini, punya uang berapa sekarang di rekening? Misalnya aku punya uang let's say 100 juta gitu. Terus kalau misalnya 500.000 aja dari 100 juta itu hilang, gimana? Wah stres mas, gitu. Oke. Kalau teman-teman masih ngerasain itu, berarti teman-teman ada di level itu. Atau diganti pertanyaannya, kalau 500.000-nya sampean sedekahin, kan punya duit 100 juta nih. Itu gimana? Rasanya muncul apa di teman-teman? Kalau masih rasanya, kegedean kayaknya mas kalau 500.000 itu. Nah, beberapa hal aku cukup kaget kalau tahu fakta seperti itu. Nah, itu perlu teman-teman define dulu. Gitu. Hubungan teman-teman sama uang itu gimana? Karena yang namanya kekayaan, yang namanya uang menurutku energi. Semua itu energi. Yang namanya hubungan, yang namanya impian Anda, skill dan knowledge kita, bahkan mindset kita, spiritualitas kita, itu semua energi. Uang ya sama sebetulnya, gak ada bedanya. Jadi bisa ditarik, bisa ditolak tanpa sadar, bisa dilepas tanpa sadar, gitu. Makanya kalau di kelas manifestasi itu kan kita bahas money container tuh. Energetic money container, karena uang itu energi. Sehingga perlu disiapin kontainernya dengan benar, Wadahnya perlu ya. diperbesar wadahnya dengan sengaja, supaya bisa masuk banyak dan keluarnya bagus gitu. Cash flow-nya oke, money flow-nya oke. Makanya ada yang bikin kelas money flow master nih kan di Kedamaian ID kita bikin seperti itu. Itu karena bukan tentang bagaimana kita kaya. Karena kaya itu bukan tentang seberapa banyak uang di rekening Anda, tapi seberapa lancar money flow kita. Seberapa lancar cash flow kita. Seberapa bahagia ketika duit masuk dan keluar, bukan cuma masuk doang. Gitu. Seringkali orang fokus sama gimana caranya masuk, gimana caranya masuk.
pas keluar tetap stres. Jangan gitu. Ketika dikeluarin dengan mindset bahwa nanti datang lagi nggak ya? Aku mampu lagi nggak yang ngelakuin ini? Aku bisa nggak ya nanti dapetin uangnya sebanyak yang ini lagi kalau ini keluar? Jangan-jangan nggak cukup. Jangan-jangan aku nggak bisa nyampe ke akhir bulan, atau bahkan Iya, iya, iya. jangan-jangan aku nggak punya bentuk kehidupan pensiun yang bahagia nih karena uang ini hilang. Berarti kan masih di yang tadi kita bahas tuh. Mm-mm. Dia lupa bahwa untuk bisa mencapai semua ini ada campur tangan alam semesta loh, ada Oke, campur tangan oke, Tuhan oke, loh. oke. Berarti masih sombong itu tadi. Mm-mm. Gitu. Nah, Mas Fadli kan udah lumayan cukup banyak lah ya mengenal berbagai macam jenis dan model mentor pengembangan diri di berbagai macam bidang keilmuan gitu ya. Bagaimana sih caranya? Kan terkadang kan tidak semua mentor itu selaras antara ajaran dan kehidupan yang dia jalanin gitu ya. Sorry to Oke. say ya. Banyak banget kan yang seperti itu gitu. Iya. Bagaimana sih caranya Mas Fadli menyaring mentor-mentor yang memberikan ajaran yang sejati, yang benar-benar dia juga walk the talk gitu ya, atau sekedar retorika branding gitu kan ya. Kan banyak banget nih kita melihat mentor-mentor yang hanya sekedar retorika branding aja kan. Jadi dia ngajar dengan PD-nya ngajar gitu, tapi ya nggak punya apa-apa ya sorry to say, tapi memang kenyataannya begitu gitu kan. Nah, gimana Mas Fadli melihat hal ini? Iya, aku sepakat. Kalau kalau nggak kaya ya jangan ngajar keajaiban rezeki gitu. Kalau dia nggak cukup kaya ya nggak layak ngajar magnet rezeki, ya sesimpel itu Mas. Gitu. Teman-teman perlu pilih mentor itu dengan point of view apa yang pengen teman-teman capai ke orang yang buat dia itu udah hari-hari nyata di hidupnya gitu. Kalau teman-teman pengen jago fitness ya belajarnya dari orang yang tiap hari fitness dong kan gitu. Kalau teman-teman pengen kaya ya belajarnya sama orang kaya gitu. Kalau teman-teman punya mentor yang dianya aja nggak kaya, terus dia ngajarin Anda untuk kaya, menurutku salah mentor. Titik. As simple as that. Gitu. Oke, Mas, satu pertanyaan terakhir untuk Mas Fadli sebagai apa tuh namanya, mungkin sebagai refleksi diri kita buat semuanya ya, buat saya, buat sahabat-sahabat semua gini Mas. Mas Fadli kan udah ikut banyak kelas, udah baca buku banyak, workshop ya kan, dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mas Fadli. Apa sih Mas sebenarnya yang tidak bisa diajarkan, yang itu semuanya harus dialami lewat sebuah keheningan, lewat sebuah kegagalan gitu. Jadi teori transformasi seseorang from zero to hero itu apa yang nggak bisa diajarkan kira-kira? Iya. Aku tuh ngelihat langsung perubahan banyak banget orang, Mas. Ya karena di sisi yang secara teknis aku pernah punya klinik hipnoterapi memang gitu ya. One on one datang ketemu dan lebih dari 1.000 orang tercatat selama bertahun-tahun ketemu. Apalagi seminar kan one to many, apalagi webinar gitu kan kayak gini kan yang nonton puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Yang nggak bisa diwakilkan adalah proses dia menjalani perjalanan ke dalam dirinya. Iya. Itu nggak bisa. Aku cuma bisa ngasih tahu petanya. Ini loh, ada jalan yang dirimu perlu tempuh. Gitu. Kalau terapi aku bisa bantu. Motivasi teman-teman bisa dapat di mana-mana, nggak harus dari kita. Tapi untuk bisa mengakui apa aja kekurangan dan kelebihan kita itu proses perjalanan kembali ke dalam, Mas. Dan seringkali buat banyak orang aku lihat ini perjalanan jauh kelihatannya. Gitu. Nah, yang perlu kita lakuin itu sebetulnya itu. Ini yang nggak bisa diwakilin sama orang lain. Kita perlu tahu kita punya kekurangan apa dari sisi emosi negatif, dari sisi mental block. Kita perlu dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa yes mungkin ini saya. Gitu. Habis itu kita tahu jarak dari adanya kita hari ini ke impian kita itu jaraknya berapa.
kalau impian kan udah jelas gitu kan. Tercapai begini nih gitu. Sebesar ini, sebanyak ini. Tapi mulainya dari mana banyak orang nggak tahu karena nggak Iya. perjalanan ke dalam. Oke. Baik. Sebagai final statement, Mas Fadli, kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Karena mindsetnya sendiri, Mas. Karena mindsetnya masing-masing. Ini Oke. kalau kita semua kekayaannya diratain, kasih waktu 5-10 tahun, balik kayak gini lagi. Kecuali mindsetnya berubah. Iya. Otak sama, nasib beda gitu ya. Baik Mas Fadli, terima kasih atas waktunya hadir berbagi di Sama-sama. Ngaji Thank you Rosa ya. Mas Hendra, Sukses teman-teman selalu Ngaji Mas Roso. Fadli.